Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Mulyani. Saya mahasiswi dari Akper dan Mawacana Metro. Di sini saya akan melakukan tindakan RJP atau resusitasi jantung paru. RJP adalah pertolongan pertama pada pasien yang mengalami henti jantung. Tujuan dari RJP yaitu berusaha memompa jantung yang henti sehingga membuat jantung kembali berdenyut. RJP juga bisa kita lakukan pada kondisi gawat darurat, serta ketika RJP juga bisa kita lakukan ketika kita melihat seseorang mengalami kecelakaan dan mengalami henti jantung. Selain itu juga kita bisa menolong pasien yang sedang kecelakaan. RJP mempunyai beberapa prinsip, yaitu DRS CAB. D-nya yaitu danger atau bahaya, dan R-nya yaitu respon, S-nya yaitu shock for health, C-nya yaitu sirkulasi, A-nya yaitu airway, dan B-nya yaitu breathing. Nah, sebelum kita menyelamatkan pasien yang mengalami henti jantung, maka kita harus aman diri, aman pasien, dan aman lingkungan. Selanjutnya yaitu respon dengan cara kita memanggil yang keras seperti ini. Pak. Jika pasien tidak ada respon, maka kita bisa memberikan rangsangan nyeri seperti ini di bagian PX. Jika diberikan rangsangan nyeri pasien tidak merespon juga, maka kita bisa mengecek nadi karotis. Ya. Look, listen, and feel. Look yaitu melihat perkembangan dada, feel yaitu hembusan nafas, listen yaitu mendengarkan apakah pasien bernafas ataupun tidak dengan cara seperti ini. Lalu RJP juga dapat kita lakukan sebelumnya kita melihat terlebih dahulu. Ketika pasien ada nadi dan nafasnya terengah-engah, maka kita dapat memberikan bantuan nafas. Ketika pasien tidak ada nadi, maka kita bisa melakukan RJP. Sebelum kita melakukan RJP, maka kita meminta pertolongan terlebih dahulu. Dan sebelum itu, kita lihat terlebih dahulu apakah pasien mengalami cedera ataupun tidak. Sebelum melakukan RJP, maka mintalah bantuan. Sebelum itu juga, maka kita periksa terlebih dahulu apakah ada sumbatan di bagian jalan nafas ataupun tidak. Jika terdapat sumbatan, maka kita bisa membersihkan terlebih dahulu. Untuk membuka jalan nafas, maka kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama yaitu head chin lift, ketika pasien tidak mengalami cedera ataupun memar-memar di bagian dada. Setelah itu kita juga bisa menggunakan dengan posisi jaw thrust, di mana pasien mengalami cedera. Ketika pasien laki-laki, maka kita bisa meng-RJP di bagian pertengahan antara kedua puting. Jika pasien perempuan, maka kita bisa melakukannya dua jari di atas PX, seperti ini. Nah, RJP juga dilakukan dengan 5 siklus, yaitu 30 kompresi dan 2 ventilasi. Ketika kita ingin memberikan ventilasi, maka kita tidak diperkenankan dengan mouth to mouth ataupun secara mulut secara langsung. Kita harus dilapisi dengan barier. Bagaimana posisi untuk melakukan RJP? Tangan lurus seperti ini, jadikan bahu ini sebagai tumpuan dan kaki harus kuda-kuda. Setelah itu kedalamannya adalah 5-6 cm. Kita lakukan ya. 30 kompresi dan 2 ventilasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setelah melakukan 30 kompresi, maka kita bisa memberikan 2 ventilasi dengan cara memberikan nafas di bagian hidung dengan jarak 6 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ketika kita memberikan 2 ventilasi, kita tidak diperkenankan menggunakan mouth to mouth, tetapi dengan alas barier. Setelah itu, jika pasien lakukan 5 siklus, maka kita mengecek kembali nadi karotisnya selama kurang dari 10 detik. Jika nadi karotis pasien sudah ada atau teraba, maka kita bisa langsung membawa pasien rumah sakit. Itulah bagaimana cara melakukan RJP. Terima kasih.